Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Uni akan menjelaskan di sini studi kasus yang ketiga dari teori antrian 1, di mana studi kasus yang ketiga ini memiliki persoalan kelahiran suatu daerah di Sumatera Barat dalam suatu keadaan tersebar sepanjang waktu sesuai distribusi eksponensial, dengan satu kelahiran terjadi setiap 7 menit secara rata-rata. Maka tentukanlah yang pertama, laju kelahiran per hari, per bulan, dan per tahun, probabilitas tidak adanya kelahiran dalam satu hari, serta berikan penjelasan terkait nilai yang didapatkan, dan probabilitas pengeluaran 45 akte kelahiran di akhir periode yang terdiri dari 3 jam dengan diketahui bahwa 35 akte dikeluarkan dalam 2 jam pertama. Untuk penyelesaian persoalan ini, kita menggunakan model kelahiran murni, di mana dalam model kelahiran murni ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu ada lambda, ada n, dan ada t, di mana lambda itu adalah laju kedatangan per unit waktu dengan jumlah kedatangan yang diperkirakan selama t. Dan untuk n adalah kedatangan, dan t itu adalah periode waktu tertentu, di mana dapat dijabarkan dalam perumusan distribusi Poisson, Pn T sama dengan lambda T pangkat N kecil dikali dengan epsilon min lambda T per N faktorial. N di sini bernilai 0, 1, 2, sampai hingga itu untuk kelahiran murni. Maka untuk persoalan pertama, berdasarkan soal waktu kedatangan ke kelahiran, rata-rata itu adalah 7 menit. Maka laju kelahiran dalam hari atau lambda akan kita hitung menggunakan rumus. Karena kelahiran itu dalam waktu rata-rata 7 menit, berarti untuk dalam satu hari kita akan mengkonversi waktu satu hari itu ke dalam menit. 24 itu diperoleh dari jumlah jam dalam satu hari, dikali dengan 60 itu jumlah menit dalam satu jam, dibagi dengan 7 itu rata-rata kelahiran dalam waktu 7 menit. Maka diperoleh laju kelahiran per hari itu adalah 205,7 kelahiran. Karena ini adalah kelahiran, maka kita bulatkan ke atas itu ada 206 kelahiran per hari. Maka untuk mencari laju kelahiran per bulan dan per tahun, tinggal mengalihkan laju kelahiran per hari ini dengan jumlah hari dalam sebulan dan jumlah hari dalam setahun. Maka diperoleh nilainya untuk per bulan itu adalah 6.171 kelahiran, sedangkan untuk per tahun itu adalah 75.081 kelahiran. Untuk persoalan yang B itu adalah probabilitas tidak adanya kelahiran dalam satu hari, di mana diketahui nilai konstanta epsilon di sini adalah 2,71828. Tidak adanya kelahiran berarti N yang kita gunakan di sini bernilai 0, dan T yang kita gunakan di sini bernilai 1 karena dalam waktu satu hari. Maka kita masukkan ke dalam rumus PNT sama dengan lambda kali T pangkat N dikali epsilon pangkat min lambda kali T per N faktorial. Maka kita masukkan nilainya, lambda itu 205,7, N itu bernilai 0, dan T itu bernilai 1. Maka diperoleh probabilitasnya adalah 0. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap hari probabilitas kelahiran dapat terjadi. Karena di sini probabilitas tidak adanya kelahiran itu bernilai 0, artinya setiap hari itu pasti ada kelahiran. Untuk yang persoalan yang C, menghitung probabilitas pengeluaran 45 akte kelahiran di akhir periode yang terdiri dari 3 jam dengan diketahui bahwa 35 akte dikeluarkan dalam 2 jam pertama. Artinya ada sisa 10 akte yang akan dikeluarkan dalam waktu 1 jam. Dengan demikian kita akan mencari dulu nilai laju kelahiran atau laju pengeluaran akte dalam waktu 1 jam. Itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus 60 menit dibagi dengan rata-rata kelahiran per waktu itu adalah 7 menit. Jadi dapat kita peroleh laju kelahirannya adalah 8,57 kelahiran per jam. Oleh karena itu, kita akan menghitung probabilitas pengeluaran 10
akte ini dalam waktu 1 jam, maka kita akan masukkan ke rumus P N T sama dengan lambda dikali T pangkat N dikali epsilon pangkat min lambda T dibagi dengan N faktorial. Maka diperoleh hasilnya adalah 11,17%. Selanjutnya, studi kasus yang keempat, di sini memiliki persoalan di mana seorang pegawai rektorat Universitas Andalas setiap awal minggu menyediakan 15 unit barang sediaan yang disimpan untuk dipergunakan selama seminggu. Penarikan dari sediaan hanya terjadi selama 6 hari pertama, karena diasumsikan bahwa pada hari Minggu rektorat ini libur. Dan untuk mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata itu adalah 3 unit per hari dengan tingkat kesediaannya mencapai 5 unit. Pesanan baru sebesar 5 unit diajukan untuk dikirimkan pada awal minggu berikutnya ketika tingkat sediaan telah tinggal 5 unit. Karena sifat barang tersebut, maka semua unit yang tersisa di akhir minggu dibuang. Tentukanlah yang pertama itu probabilitas 5 unit pemesanan ulang pada hari ketiga. Yang kedua itu tentukan nilai PN, probabilitas ke N kecil sama dengan 5, dengan T itu sama dengan 6, dan jumlah rata-rata unit yang akan dibuang di akhir minggu. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan menggunakan model umum dalam kematian murni, di mana persoalan distribusi Poisson dapat dibuatkan dalam bentuk persamaan PNT sama dengan mu T pangkat N besar kurang N kecil dikali dengan epsilon pangkat min mu T dibagi N besar dikurang N kecil faktorial. Atau bisa juga dengan 1 dikurang N kecil sampai N besar PNT. Di sini persoalan kita diketahui bahwa nilai mu-nya itu adalah 3 unit per hari, dengan nilai N besar itu ada 15 unit, dan N kecil itu adalah 5. Anggaplah kita berminat untuk menghitung probabilitas 5 unit atau titik pemesanan ulang di hari ke-T. Untuk persoalan pertama itu adalah probabilitas titik pemesanan ulang atau 5 unit pada hari ketiga. Maka kita akan masukkan ke rumus, nilai mu yang kita peroleh itu adalah 3, N besarnya itu 15, dan N kecilnya itu adalah 5, maka untuk nilai T-nya sama dengan 3 diperoleh nilainya adalah 0,11858. Untuk persoalan yang B, itu PN kecil sama dengan 5. Dengan T sama dengan 6, maka kita akan menghitung mirip dengan yang di atas, tapi T-nya adalah 6, dan kita karena akan menghitung probabilitas nilai PN yang kecil dari 5, maka diperoleh nilainya adalah 1 dikurang 0,015, dan nilainya adalah 0,985. Untuk persoalan yang C itu adalah jumlah rata-rata unit yang akan dibuang di akhir minggu, di mana diketahui nilai T di akhir minggu itu adalah 6, maka kita dapat membuat perhitungan di dalam tabel dengan meringkas perhitungan, itu kita mencari dulu nilai mu T-nya. Mu T itu adalah 3 dikali 6 dapatnya 18, maka PNT untuk N kecil dari 0 hingga 11 diperoleh nilai seperti pada tabel yang telah dilihat sini pada tabel. Dan nilai P untuk N sama dengan 12, 13, 14, dan 15. Dengan menghitung rata-rata, maka diperoleh adalah 0,5537 unit. Ini berarti bahwa secara rata-rata kurang dari 1 unit yang akan dibuang pada setiap akhir minggu. Baiklah, sekian dari penjelasan studi kasus nomor 3 dan 4 untuk teori antrian 1 kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.